Air kelapa ternyata sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam channel Makes Mudah, materi kesehatan mudah. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan salah satu manfaat air kelapa bagi kesehatan. Kita tentu saja pernah atau bahkan seringkali minum air kelapa, yaitu cairan berwarna bening, tidak berwarna ya, yang ada di dalam kelapa, khususnya kelapa muda, yang sekarang banyak dijual di pinggir-pinggir jalan atau berbagai macam tempat, bahkan di restoran. Air kelapa ini sudah sangat banyak dijajakan di berbagai macam tempat, khususnya penjual minuman. Nah, sebenarnya apa sih manfaat air kelapa tersebut? Ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan, karena air kelapa ternyata sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Yang pertama, bahwa air kelapa cukup elektrolit atau cukup banyak mengandung elektrolit yang bermanfaat untuk tubuh kita, khususnya ketika kita sudah habis berolahraga atau bekerja keras yang itu mengeluarkan banyak keringat. Dengan minum air kelapa, maka keseimbangan cairan atau elektrolit kita akan terjaga. Keseimbangan tubuh kita, khususnya kebutuhan cairan yang tadi keluar saat berolahraga atau saat bekerja keras mengeluarkan banyak cairan, akan kembali membuat tubuh kita seimbang cairannya, sehingga tubuh kita segar kembali. Nah, cairan tersebut bisa berupa kalium, natrium, magnesium, atau cairan lainnya. Kemudian yang kedua, ternyata air kelapa itu mampu menurunkan tekanan darah tinggi, karena di dalam air kelapa mengandung potasium yang ini bermanfaat untuk mengurangi atau menurunkan kadar natrium, yang kadar natrium ini akan dikeluarkan lewat tubuh melalui kencing atau urin. Dan natrium yang tinggi berisiko adalah meningkatkan tekanan darah. Maka ketika kadar natrium ini akan turun, maka risiko tekanan darah tinggi akan berkurang. Ini manfaat yang kedua. Kemudian manfaat yang ketiga, bahwasannya di dalam air kelapa juga terkandung namanya zat yang mampu menghancurkan atau mencegah terjadinya kristalisasi dari kalsium dan oksalat. Yang ini adalah bagian dari sisa-sisa makanan atau minuman yang kita minum, yang masuk ke dalam tubuh kita, yang disaring oleh ginjal. Nah, kalau dalam kandung ginjal kalsium oksalat tersebut mengkristal, maka bisa menjadi batu ginjal. Nah, dengan demikian maka air kelapa mampu mengurangi risiko terjadinya batu ginjal, yang batu ginjal ini sangat berbahaya bagi tubuh kita, sangat menyakitkan. Saya sendiri pernah ya, ada pasien masuk ke IGD, ada orang teriak-teriak kesakitan luar biasa, ternyata dia keluar batu dari saluran kencingnya ya, dari penisnya di depan ya, maaf saya katakan seperti itu, di depan saluran paling ujung sudah kelihatan, tapi dia tidak mampu mengeluarkan, sakit sekali, padahal besarnya cuma sebesar kedelai. Maka waktu itu saya keluarkan, saya bius dulu dengan anestesi lokal di ruang IGD kami bersama tim tentu saja. Dan alhamdulillah dengan cara seperti itu bisa keluar. Nah, ini adalah salah satunya adalah karena pengendapan kalsium oksalat, dan itu terjadi ketika seseorang di dalam tubuhnya ada kristalisasi. Nah, salah satu cara yang bisa mencegah untuk kristalisasi atau meminimalkan kristalisasi kalsium oksalat adalah dengan meminum air kelapa secara rutin tentu saja. Kalau mau lebih baik tentu saja dengan minum yang cukup pula ya, konsumsi tubuh kita, minuman kita, asupan cairan kita harus cukup. Hitungannya sudah pernah saya sampaikan berulang kali, adalah 30 cc kali berat badan kita. Kalau berat badan kita 50 kg, maka 1500 cc atau sekitar 7,5 gelas minimal cairan yang harus kita masukkan ke dalam tubuh kita. Kemudian manfaat lain dari air kelapa adalah mampu menurunkan kadar gula darah. Kenapa? Karena meskipun air kelapa itu rasanya manis, tetapi manisnya itu manis yang sedang atau wajar dan minim kalori. Dan ini adalah salah satu zat yang di dalamnya ada, atau di dalam air kelapa tersebut ada namanya magnesium. Magnesium itu sendiri meningkatkan sensitivitas insulin atau respon insulin untuk menurunkan kadar gula darah, khususnya gula darah tipe 2. Kemudian air kelapa juga akan bermanfaat untuk membuat kulit kita menjadi sehat, kulit kita menjadi kencang, atau termasuk mampu membuat keremajaan kulit terjaga, karena di dalamnya ada zat yang mampu untuk mengoptimalkan sistem antioksidan. Yang antioksidan itu sendiri adalah zat yang bisa memerangi radikal bebas atau racun-racun yang ada dalam tubuh kita, yang bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui makan minuman yang banyak mengandung pengawet, pewarna dan sebagainya, termasuk
udara yang kita hirup. Ya, di luar sana banyak udara asap knalpot, asap rokok ataupun asap yang lain yang itu banyak radikal bebas yang itu berbahaya bagi tubuh kita, yang bisa menimbulkan kanker ataupun bahkan di dalam tubuh kita kulit khususnya kusam, hitam, dan tampak tidak remaja atau kulitnya tidak cerah. Kemudian teman-teman sekalian, apakah air kelapa boleh diminum setiap hari? Maka jawabannya boleh saja dan baik agar tubuh kita menjadi sehat. Kemudian selanjutnya, apakah air kelapa boleh diminum untuk usia bayi? Maka jawabannya adalah boleh. Bahkan sejak usia 6 bulan anak sudah boleh diperkenalkan dengan minum air kelapa. Tentu saja jangan langsung banyak. Anda boleh mencoba dengan 1 sendok 2 sendok bertahap, kemudian hari berikutnya bisa dengan setengah gelas atau lebih banyak dari sebelumnya. Jadi jangan langsung, karena di dalam air kelapa banyak zat-zat elektrolit yang barangkali bagi tubuh bayi perlu adaptasi. Yang penting air kelapa tersebut adalah dalam kondisi bersih tentu saja, kemudian tidak diminum berlebihan, kemudian juga tidak basi ya. Karena air kelapa yang basi juga ada risiko terjadinya kolonisasi bakteri atau berkumpulnya, berkembang biaknya bakteri atau kuman di dalam air tersebut. Kemudian teman-teman sekalian, termasuk pula boleh diminum bagi orang tua ya, termasuk mandula atau manusia usia lanjut yang sudah 60 tahun 70 tahun ini baik sekali meminum air kelapa. Tidak ada masalah, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan ketika seseorang mengkonsumsi atau minum air kelapa tersebut. Kemudian teman-teman sekalian, siapa sih yang dilarang minum air kelapa? Ada beberapa kondisi di mana seseorang tidak dianjurkan minum air kelapa. Di antaranya adalah orang yang menderita gagal ginjal. Kenapa? Karena orang yang sakit ginjal atau gagal ginjal, maka fungsi ginjal yang fungsinya adalah untuk menyaring darah, kemudian dibuang sisa-sisa penyaringan tersebut, itu sudah tidak maksimal. Sehingga kalau kita berikan air kelapa, maka dikhawatirkan akan memberatkan kerja ginjal karena banyaknya zat-zat elektrolit yang ada di dalam tubuh tersebut. Termasuk air biasa pun, kalau seseorang sudah mengalami gagal ginjal, itu pun sangat dibatasi. Nah, maka Anda harus hati-hati dan ikuti petunjuk medis atau dokter yang Anda periksa kepadanya untuk berkonsultasi seberapa boleh cairan atau minuman yang boleh diminum setiap harinya. Kemudian teman-teman sekalian, apakah boleh air kelapa diminum dalam keadaan perut kosong? Maka jawabannya justru ini yang lebih efektif. Seseorang boleh minum air kelapa, bahkan dianjurkan ketika perut dalam keadaan kosong, karena manfaat dari zat-zat yang ada di dalamnya akan bisa lebih maksimal ya, lebih optimal untuk bekerja di dalam tubuh kita. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Cendrawasih Burung Papua, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.